Kinerja penjualan eceran diperkirakan pada Oktober 2024 mengalami penurunan. Indeks penjualan real atau IPR Oktober 2024 diperkirakan mencapai 209,5 atau melambat 1% secara tahunan. Jika dilihat secara bulanan, IPR Oktober mengalami kontraksi 0,5%. Bank Indonesia mengatakan kinerja penjualan eceran pada bulan Oktober tersebut ditopang oleh peningkatan penjualan kelompok barang budaya dan rekreasi, suku cadang dan aksesori, serta subkelompok sandang. Tak hanya itu, penjualan eceran pada September 2024 terkontraksi 2,5% month to month, akibat berakhirnya promo HUT ke-79 Indonesia dan turunnya permintaan. Berdasarkan kelompoknya, penurunan terutama terjadi pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan kementerian baru dapat berbagi pakai gedung untuk memenuhi kebutuhannya terhadap gedung kantor. Bila tak mencukupi, kementerian tersebut juga dapat meminjam gedung dari daerah. Dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024, kementerian lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur penyediaan gedungnya diprioritaskan menggunakan barang milik negara atau BMN dari kementerian lembaga nomenklatur lama. Sementara untuk kementerian lembaga yang mengalami pemisahan, maka penggunaan BMN diprioritaskan pemenuhannya dengan penggunaan BMN existing kementerian lembaga pengampu sampai dengan dilakukan pengalihan status penggunaan. Untuk kementerian lembaga yang mengalami penggabungan BMN diprioritaskan dengan penggunaan BMN existing pada kementerian lembaga yang mengalami penggabungan. Lalu untuk kementerian lembaga yang baru dibentuk, penggunaan BMN diprioritaskan dengan penggunaan BMN pada Kementerian Sekretariat Negara atau kementerian lembaga yang ditunjuk sampai dengan dilakukan pengalihan status penggunaan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebutkan sejumlah target pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo diperkirakan tidak tercapai hingga akhir tahun. Rahmat mengatakan dari 16 indikator yang ditetapkan, 11 indikator diperkirakan tidak tercapai, 3 indikator diperkirakan tercapai, dan 2 indikator sudah tercapai. Detailnya, ada 4 indikator di sektor perekonomian yang tidak tercapai, yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri pengolahan, dan tingkat pengangguran terbuka. 2 indikator yang telah tercapai yaitu nilai tukar petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, indikator yang diperkirakan akan tercapai adalah skor pola pangan harapan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan angka kematian ibu. Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi yang dinilai terlalu rumit dan berbelit. Julhas menjelaskan, nantinya surat keputusan untuk penyaluran pupuk subsidi langsung dari Kementan, tidak lagi melalui bupati, gubernur, ataupun kementerian lainnya, sehingga proses penyaluran pupuk subsidi yang sebelumnya berbelit kini menjadi lebih singkat. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa volume pupuk subsidi telah ditambah pemerintah menjadi 9,5 juta ton per tahun. Julhas menargetkan peraturan presiden terkait pemangkasan birokrasi pupuk ini dapat terbit dalam waktu 1 bulan ke depan. Setelah aturan turunan dari keputusan Menteri Pertanian, pupuk subsidi bisa langsung disalurkan PT Pupuk Indonesia Persero ke gabungan kelompok petani. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam diskusinya bersama 12 pengusaha AS menegaskan tidak akan toleransi terhadap praktik korupsi di tanah air. Rosan bahkan menyebutkan Presiden Prabowo mempersilakan investor negeri Paman Sam untuk menelpon dirinya langsung jika ada praktik korupsi atau dipersulit dalam proses investasinya ke Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan program-program prioritas seperti makan bergizi gratis hingga keamanan pangan. Rosan juga menyebutkan para pengusaha AS tertarik berinvestasi di sektor energi baru terbarukan seperti perdagangan karbon hingga ekosistem kendaraan listrik.